Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Putra Pradipta dengan NIM 14012300098. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang etika data, big data, dan data science penggunaan dataset publik untuk penelitian dan aplikasi mahasiswa. Yang pertama itu adalah latar belakang dan konteks. Transformasi digital memicu ledakan volume data atau IDC lebih dari 175 ZB dan mendorong berkembangnya big data dan data science. Dataset publik atau Kaggle, UCI, ML Repository, data.go.id, dan lain-lain memudahkan mahasiswa melakukan riset dan pengembangan aplikasi tanpa biaya pengumpulan data primer. Namun muncul masalah etika. Anggapan data publik bebas dipakai tanpa batas, padahal bisa memuat data pribadi, ketentuan lisensi, dan risiko reidentifikasi individu. Rendahnya literasi etika data di kalangan mahasiswa, berisiko menimbulkan kebocoran privasi, bias algoritma, dan turunnya kepercayaan publik. UU PDP No. 27 2002 menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan data termasuk penelitian akademik. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip etika dataset publik. Yang kedua, sikap dan praktik mahasiswa dalam penerapan etika data. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap etika dataset publik. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan praktik penerapan etika data. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan etika. Lalu itu ada etika profit TI. Pertama, integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Lalu ada big data dan karakteristiknya. Big data, volume atau skala data yang sangat besar. Velocity, kecepatan aliran dan pemrosesan data. Variety, keragaman format data, terstruktur dan tidak. Veracity, keakuratan dan kepercayaan data. Value, nilai yang dihasilkan dari analisis data. Lalu ada tahapan dan dampak etika. Tahapan, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi. Lalu ada dampak, volume besar meningkatkan risiko kebocoran privasi. Velocity tinggi mempersulit pengawasan etika secara real time. Variety data menuntut kehati-hatian dalam atribusi dan lisensi. Lalu selanjutnya yaitu data science pipeline Krebs DM. Tahapan Krebs DM dan kaitan dengan etika data. 1. Business understanding. Definisikan tujuan secara etis dan transparan. Yang kedua, data understanding. Periksa sumber, lisensi, dan potensi bias dataset. Yang ketiga, data preparation. Anonimisasi data, patuhi privasi dan regulasi UU PDP GDPR. 4. Modeling. Hindari diskriminatif algoritmik, jaga akuntabilitas model. Yang kelima, evaluation. Validasi keadilan atau fairness dan akurasi secara objektif. Yang terakhir, deployment atau pertanggungjawaban penggunaan hasil, transparansi kepada pengguna. Ini sumber dataset publik itu ada dari Kaggle, UCI Machine Learning Repository, Google Dataset Search, Portal Open Data Indonesia, data.go.id. Memilih dataset legal dan etis, lisensi dan atribut jelas, transparansi sumber data. Yang selanjutnya yaitu teori etika dalam data science. Utilitarianisme memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang melalui pemanfaatan data yang bertanggung jawab. Deontologi menekankan kepatuhan dan aturan moral dan kewajiban terlepas dari konsekuensinya. Teori hak
menjamin perlindungan hak privasi individu dalam setiap penggunaan data. Teori kontrak sosial, penggunaan data didasarkan pada kesepakatan norma sosial bersama dalam masyarakat. Analisis etika, utilitarianisme, dan deontologi. Utilitarianisme, manfaat dan resiko. Manfaat, meningkatkan kualitas penelitian, mendorong inovasi dan memperkaya pembelajaran mahasiswa. Resikonya, privasi individu dan keamanan data harus tetap dilindungi demi kebaikan bersama. Deontologi, kewajiban moral. 1. Menghormati privasi individu sebagai hak fundamental. Yang kedua, ada mematuhi lisensi dataset dan memberikan atribusi yang tepat. Yang terakhir, menggunakan data sesuai tujuan yang ditetapkan dan disepakati. Di sini ada pelanggaran etika dan dampaknya. Contohnya, mahasiswa kehilangan kredibilitas akademik, sanksi disiplin akademik, bias pada model penelitian, institusi, penurunan reputasi lembaga, konsekuensi hukum dan regulasi. Masyarakat, kebocoran informasi pribadi, diskriminasi berbasis data, kehilangan kepercayaan publik, dampak luas, melibatkan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya itu ada kaitan dengan kode etik ICT. Pelanggaran etika data berkaitan langsung dengan kode etik ICT profesional. Yang pertama, ada integritas penggunaan data tanpa atribusi, melanggar prinsip kejujuran dan integritas profesional. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Praktisi wajib memastikan data digunakan secara sah, akurat, dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, perlindungan privasi dan data. Kode etik ACM, IEEE, dan Aptikom mewajibkan perlindungan data pribadi pengguna. Kepatuhan terhadap kode etik ICT sangat penting untuk menjaga reputasi akademik, kepercayaan publik, dan integritas institusi. Yang terakhir, kesimpulan. Big Data mendorong pemanfaatan dataset publik yang semakin luas dan penelitian dan aplikasi mahasiswa. Fokus etis utama meliputi privasi, hak cipta, transparansi, dan tanggung jawab penggunaan data. Pelanggaran etika data berdampak luas bagi mahasiswa atau kredibilitas akademik, institusi atau reputasi dan hukum, dan masyarakat, diskriminasi, hilangnya kepercayaan. Yang terakhir, kesadaran etika data adalah kewajiban setiap praktisi ilmu komputer dan data science. Nah, yang terakhir ada saran dan rekomendasi. Penelitian dan kebijakan. 1. Penelitian lanjutan pada AI, blockchain, dan IoT terkait etika data. Yang kedua, pengembangan kebijakan perguruan tinggi yang mendukung penerapan etika dan data konsisten. Lalu ada literasi dan pedoman praktis. Pengukuran literasi etika mahasiswa dan staf secara berkala. Pengembangan pedoman praktis, manfaatan dataset publik yang legal, etis, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.